Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini berdasarkan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Dan hari ini bertepatan dengan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Tahtanya sekarang bisa kita lihat ada di Vatikan. Vatikan itu adalah salah satu negara terkecil yang berada di kota Roma. Apakah tahta itu lalu seperti raja atau seperti apa? Benar seperti itu, tetapi kekuasaannya tidak seperti mereka. Mengatur, memimpin seperti raja, tetapi bukan mengatur secara duniawi, tetapi mengaturnya untuk kehidupan rohani kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, kita orang Katolik mungkin juga belum paham seluruhnya mengenai apa yang dikatakan pada bagian perikop ini. Juga di antara kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Protestan, yang Muslim, lalu juga belum paham kenapa ada paus, kenapa ada uskup, lalu bagaimana itu. Maka mari kita coba mendengarkan lebih teliti lagi bacaan yang ada pada Injil Matius ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, pada bagian yang pertama, Petrus menyatakan siapakah Tuhan Yesus. Lalu Petrus pun menjadi ungkapan dari Bapa sendiri. Jawaban Petrus adalah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus mengatakannya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Lalu di sini dikatakan bahwa melalui mulut Petrus itu, Bapa menyatakan siapakah Yesus. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab. Di sini dikatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Nama biasanya adalah Simon, lalu dikatakan di sini, engkau adalah Petrus. Diberi nama yang berbeda. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku,
dan alam maut tidak akan menguasainya. Petra adalah batu karang, dan di atas batu karang yang namanya Simon itu tadi, aku akan mendirikan jemaatku, mendirikan gereja yang tidak akan dikuasai oleh alam maut. Lalu selanjutnya Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Luar biasa bukan? Tuhan Yesus mau mendirikan gerejanya di atas Petrus dan kemudian memberikan kunci kerajaan surga. Petrus yang kemudian oleh orang Katolik dinyatakan sebagai paus adalah uskup di Roma. Uskup Roma. Lalu sebenarnya sama dengan misalnya uskup Surabaya atau uskupan Agung Semarang atau uskup Bandung dan seterusnya. Sama, tetapi punya kelebihan apa? Dia memimpin uskup-uskup yang lain, mengkoordinir uskup-uskup yang lain. Tadi sudah dikatakan bahwa melalui mulut Simon, Bapa bisa memberikan pernyataannya. Lalu selanjutnya Bapak, Ibu dan Saudaraku yang terkasih para katekis, kepadamu akan kuberikan kunci surga. Luar biasanya apa? Petrus yang membawa kunci surga. Lalu siapa yang mau dibukakan? Siapa yang harus masuk ke sana? Semestinya kita semua yang mengenal Dia, yang bisa dimasukkan ke dalam surga. Mungkin tanpa pengenalan, tanpa tiket, mungkin tidak akan ada di surga. Tanpa kita mempunyai relasi, kita mungkin tidak akan masuk surga. Lalu apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itulah menjadi kunci bagian penting, yaitu adalah sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi. Disinilah kita sebagai orang Katolik menyatakan kesalahan kita, memohon ampunan kita supaya kita dilepaskan. Kita dilepaskan di dunia ini atas segala dosa-dosa kita. Dan selanjutnya pasti kita masuk surga. Karena kuncinya ada pada relasi kita, yaitu Petrus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau dalam pembicaraan apologetika, lalu Tuhan Yesus itu mau apa? Tugasnya bagaimana? Karena ini saya kira adalah, saya rasakan, saya amati, saya yakini sebagai pendelegasian. Tuhan Yesus benar mempunyai wewenang, tetapi wewenang itu dilanjutkan kepada Petrus, kepada gerejanya. Melalui apa? Melalui Petrus, umatnya mau diselamatkan. Semoga kita semua semakin lama semakin paham bagaimana paus, bagaimana sakramen pertobatan, dan bagaimana gereja itu terbentuk. Semoga kita semua yang belum bisa mempercayai atau belum tahu atau belum paham, kita akan semakin paham. Semoga kita semua semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Berkah dalam.